Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Mufid dengan NPM 190311010207. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan sebuah materi hukum perbankan, yaitu tentang fungsi dan tugas OJK dalam perbankan di Indonesia. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas final dari hukum perbankan dengan dosen pembimbing, yaitu Dr. Sriwalni Rahayu SHM Hum. Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan pengaturan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK ini sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dikutip dari buku Mengenal OJK dan Industri Jasa Keuangan, kehadiran OJK ini bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, termasuk mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Adapun latar belakang dari dibentuknya OJK itu adalah karena adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali atau penataan ulang lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Pada masa sebelum OJK dibentuk, pengawasan lembaga jasa keuangan di industri pasar modal itu sendiri atau industri keuangan non-bank dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau biasa disebut dengan BAPEPAM LK, dan industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia. Setelah hadirnya OJK ini, fungsi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan itu diambil alih oleh OJK. Di samping itu, ada pada tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. OJK itu sendiri memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. Adapun fungsi dari OJK itu adalah yang pertama itu menjamin keamanan transaksi keuangan. Aturan dan kebijakan yang dibuat oleh OJK itu sendiri bertujuan untuk menciptakan lembaga keuangan yang mampu dipercaya oleh masyarakat. Sehingga fungsi OJK itu adalah menjamin keamanan transaksi keuangan. Nah, adapun yang kedua yaitu mencegah terjadinya penipuan. Di dalam masyarakat marak sekali itu terjadi penipuan dengan mengatasnamakan lembaga resmi. Dengan tujuan inilah, dengan fungsi inilah, oleh karena itu OJK ini mencegah terjadinya penipuan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK harus selalu mengawasi dan memeriksa seluruh lembaga keuangan yang ada dan yang terdaftar, yaitu agar pihak jasa keuangan tersebut sendiri tetap melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan OJK dan tidak merugikan masyarakat. Adapun yang ketiga yaitu meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Nah, dalam rangka mewujudkan pemerataan akses layanan pada masyarakat, layanan keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan ini juga memiliki fungsi ataupun peranan penting dalam hal ini, sehingga salah satu fungsi OJK adalah meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Berbagai usaha yang dilakukan oleh OJK untuk mewujudkan fungsi ini yaitu melalui kampanye bulanan inklusi keuangan dan kerjasama pelayanan pembayaran digital dengan berbagai merchant dan sejenisnya. Adapun yang keempat yaitu membangun ekosistem keuangan yang saling menguntungkan.
terdapat pihak dalam mewujudkan perekonomian dan keuangan yang memadai, yaitu OJK adalah salah satu pihak itu. Dengan berbagai peranan, tugas dan wewenangnya, diharapkan otoritas jasa keuangan atau disingkat dengan OJK ini mampu menciptakan berbagai transaksi keuangan yang menguntungkan dari pihak masyarakat tersebut. Jasa keuangan hingga pemerintahan begitu. Pertama, tugas OJK itu adalah menciptakan lingkungan perbankan sesuai dengan aturan lembaga keuangan. Nah, pada sektor perbankan ini sendiri, otoritas jasa keuangan itu memiliki peranan penting dalam mensukseskan sistem transaksi keuangan yang aman. Nah, adapun tugas OJK ini adalah yang pertama itu menegakkan hukum melalui berbagai kebijakan dan peraturan dalam bidang perbankan. Nah, yang kedua, merencanakan dan menyusun ketetapan dan alur pengawasan bank. Adapun yang ketiga yaitu membina, mengawasi dan memeriksa perbankan dalam rangka mewujudkan lembaga keuangan yang transparan. Nah, adapun yang keempat yaitu menentukan kebijakan industri perbankan. Dan yang kelima, meningkatkan dan mengembangkan sistem pengawasan perbankan. Sekian pemaparan materi dari saya terkait dengan fungsi dan tugas OJK di dalam perbankan di Indonesia. Semoga materi yang saya jelaskan ini menjadi pelajaran yang penting, ilmu yang penting, ilmu tambahan bagi kita semua untuk terus belajar dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.